dijelaskan Pak fungsi dari masing-masing alat ini untuk apa kan seperti itu. Belum tahu ini Pak, ini masih rahasia buat mereka ini untuk apa itu belum ada yang tahu gitu. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Irwansyah untuk memberikan penjelasan, kemudian baru setelah itu kita ada tanya jawab atau diskusi pada mereka. Kenapa kita praktekkan tadi dua macam Pak? Ada yang cuma ditarik-tarik aja, dan ada yang langsung segitiga. Nah, kalau ditarik itu kan kita menentukan dia akan punya getah atau enggak. Nah, punya getah atau enggak, dan dia kan supaya itu jangan cepat kalau mati penghoing kali. Kalau itu mati itu kan, kalau dia nggak punya getah itu kan mati dia nanti. Pohon juga kan akan mati. Oh. Jadi kalau kita langsung itu kan dia kan mengeruk kulit itu mati. Jadi kalau kita langsung segitiga itu kan belum tentu itu kan dia punya resin itu keluar. Iya. Jadi kalau kita gitu ada ini punya getah baru kita segitiga kan. Nah, namun untuk jelasnya Pak, itu masalah panen itu belum bisa dijelaskan. Kenapa? Di dalam panen itu Pak ada suatu trik untuk hasil yang baik. Ada kan kalau panen itu kan kita truk sama kayu-kayunya itu kulitnya itu kan masuk kan Pak. Nah terus itu terlalu tebal itu kan kita ngeroknya itu akan merusak ludah. Itu akan cepat mati juga kulit itu. Iya. Kambiumnya itu nggak akan hilang, cepat pohonnya akan mati. Terus suak itu kan akan berpengaruh banget. Makanya saya ponis tadi untuk praktek di sini belum bisa. Cara pemanenan yang bagus itu yang paling baik. Kenapa? Kita ngambil getahnya dulu. Di Pamongan itu di Kero itu, di Pamongan, di Penengahan, di Gunung Kemala itu beda, alat beda. Nah, terus cara pengambilannya beda, juga hasil lubang itu sangat beda. Kalau untuk di Gunung Kemala sama Penengahan itu sampai di Pugung itu agak bundar. Kalau Bapak lihat di YouTube atau di Facebook atau apa itu bundar masalahnya. Makanya saya bilang kampak itu nggak bisa begini, dia tuh harus begini, bukan begini dia. Keren kerui. Yang Gunung Kemala. Kalau kita kan segitiga yang seperti itu kan, ngambilnya begini, harus lurus dia, harus lurus. Sini Pak. Jangan sampai putus daripada kita ngeruknya itu. Itu akan menghasilkan resin yang bagus. Makanya saya bilang alat ini nggak cocok untuk damar kalau ajaran di Pamungan. Ajaran di Pamungan. Kecuali kalau mengikuti daerah Pugung Gunung sama Penengahan. Itu lain. Lubangnya gini. Kalau di sini bisa dipakai ini. Di sini. Kalau ini cepat rusak pohonnya. Masalahnya kalau kami di Pamungan itu buat nebang ini Pak, buat nebang. Pohon gede ini, iya, buat nebang kayak gini. Kalau punya kita kan yang aslinya kecuali punya bapak ini tadi kan khusus untuk ngelobang itu. Iya. Khusus ngelobang yang bapak bawa tadi. Kalau yang saya bawa itu kan untuk panen. Paling sekitar 4 cm kepanjangan matanya itu enggak panjang seperti ini. Nah, dia akan menggaruk terlalu dalam lubang. Jadi kalau untuk praktek itu harusnya seperti kata di lapangan langsung. Namun sedikit banyak kita harus jelaskan di sini. Untuk lubang itu kenapa 2 bulan, 3 bulan kita melihat dulu. Namun di dalam
masa tempo 3 bulan itu harus kita ambil krok lagi Pak. Krok. Dia kan akan numbuh kambium. Kita krok itunya Pak. Jangan sampai mengeras dulu. Kita krok terus. Jangan sampai dia mengeras. Kalau dia mengeras akan pengaruh akan getah lagi kalau dia punya getah. Jadi, apa ini? Ini namanya Pardah. Pardah. Ini kalau ini beda sebetulnya. Nah ini kalau di Kampa patil. Kalau dia ngomong apa namanya patil, kalau di Pamungan itu udah jelas Kampa buat ngambil damar. Kalau itu Ambon alit. Ambon alit. Itu manjat tadi ya? Buat manjat. Buat manjat. Tadi udah pada nyoba manjat tadi. Kalau buat damar itu Pak, seperti saya bilang sama bapak-bapak, tergantung kita, tergantung orangnya. Bagaimana cara mengurusnya, itulah akan ya diurus sama damar sama kita. Oh. Gimana Tadi rasanya? ya, chemistry tadi ya. Iya. Chemistry hubungan. Coba lah Pak. Keterikatan. Kalau kita sembarang juga mati dia, Oh. akan roboh. Orang punya Pamungan itu ada yang 1 ton Pak, hasilnya per bulan itu. 1 ton. 1 bidang punya dia. Itu bidang. Dia itu lebih baik nggak menggeruk kulit arin itu daripada terlalu lebar itu. Sedikit. Cuma sedikit aja. Buat Kampa ini buat sedikit aja, asal keluar getahnya. Saking sayang. Jadi kalau orang yang mau ngunduh kalau bahasa kronya itu sama dia itu pilihan. Oh. Pilihan. Dipilih-pilih. Pilihan. Kalau dia nggak sanggup ngambil kayak gitu, yang ngambil getahnya dulu baru ngeruk itu, dia nggak bakal terima. Juga alat seperti ini nggak terima sama sekali Pak. Kalau untuk di Pamungan khususnya. Jadi gini, mungkin nggak apa-apa interaktif. Nanti kawan-kawan kalau yang mau nanya sekarang langsung aja. Jadi mungkin dari saya dulu. Jadi maksudnya kalau untuk kita yang di kelompok Tritunggal ini, menurut Pak Irwan tuh, secara umum ya. Secara umum kalau dari segi pemanenannya baru tahap apa sekarang itu? Maksudnya tadi kan ada perbedaan, nunggu berapa bulan segala macam. Maksudnya ketika pokoknya tadi hanya ada yang ditaki, ada yang di udah ketiga segala macam. Jadi kalau untuk kita di sini seperti apa gitu? Maksudnya ketika kita sudah naki tadi, kira-kira berapa bulan baru keluar getah maksudnya gitu? Ini Pak, itu kan kita cuman global ya tadi Pak ya. Nah, cuman ngasih contoh. Iya. Nah, mulai dari besok bisa itu dilobangi semua, tapi jangan terlalu dipaksakan. Nah, jangan terlalu dipaksakan. Untuk semua pohon itu bisa dilobang. Iya. Nah, asal terlalu dipaksakan, jangan terlalu di bawah pohon pisang. Saya yang terlalu kecil kan. Ukurannya, maksudnya ukurannya Ukuran kecil banget itu. Ya tetap dipilih juga berarti kan. Iya. Memang udah ini ya, agak gede lah ya gitu ya. Iya, agak gede dikit kita istilahnya rela nggak kita melepas istilahnya kalau saya waktu di seminar kemarin tuh melepas keremajaan dia itu. Oh, Nah. merawani lah ya. Iya. Rela nggak itu Pak? Gitu. Itu bahasa saya Oh, waktu iya. seminar sama gubernur kemarin. Gitu. Makanya saya bilang nggak sembarang. Jadi mulai besok juga boleh, tapi dengan catatan dipilih-pilih. Dipilih-pilih. Kenapa? Biar rata Pak. Biar rata. Punya lubang semua itu. Besok punya hasil. Enggak, ketika dari lubang keluar getah berapa itu? Berapa bulan, berapa minggu? Belum tentu. Belum tentu itu. Ditunggu aja gitu. Ditunggu aja. Pokoknya kita dalam 3 fase itu besok harus ngerok terus. Harus ngerok terus. Harus ngerok. Walaupun udah di lubang, 3 fase itu 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan dan seterusnya. Harus ngerok terus. Jangan sampai dibiarkan
dia terbengkalai menutup lagi. Tadi yang anggota kelompok berapa orang yang naik Pak? Yang ke lapangan? Ada 2 orang nggak tadi? Tunjuk tangan. Bisa, Pak mana coba tunjuk. Siapa yang Yang naik? yang naik. Pak Haidar, Pak Nah, jadi kan maksudnya gini Pak. Tadi mungkin secara umum udah ada gambaran maksud saya kan. Ini sebenarnya memang harus Bu Agustina memang waktunya sangat banyak gitu lah ya. Tapi itu tadi maksudnya yang jelas kita udah punya gambaran gitu kan. Punya gambaran. Ya karena kalau saya sepintas dari keterangan Pak Irwan ini prosesnya panjang rupanya Pak. Enggak. Saya pikir kalau kayak karet aja gitu kan, ketika kita sudah daras, sudah tinggal nikmati aja. Rupanya prosesnya panjang juga gitu. Nah makanya nanti Pak Ketua, Pak Baridi tetap kelompok sama nanti utamanya Pak Irwan dan kawan-kawan di Krui tetap harus ini terus komunikasi. Ya walaupun ya bagusnya sih nanti kalau ada waktu kawan-kawan di sini perwakilan gitu ke Krui juga. Iya. Langsung melihat benar yang biar ada gambaran benar gitu. Ya mungkin praktek juga sana segala macam gitu kan. Ya mungkin nanti nyari waktu gimana. Ya serah aja dari kelompoknya beberapa orang gitu kan. Perwakilan yang jelas maksud saya dalam satu kelompok ini harus ada yang apa ya, yang ya walaupun nggak 100% nyerap ilmu dari Pak Irwan, ya minimalnya 50% lah dulu kan, nanti terus ya. Karena kan enggak cepat itu juga prosesnya kan. Jadi Kalau maksudnya perlu Pak, nah, saya punya ide. ya. Saya kan punya damar dikit. Hah? Lebih kurang 6 kintal. Oh. Bila perlu belajar sama saya di rumah saya, di kebun saya. Oh. Di Kroa juga. Ikut saya panen. Nah, itu. Pesisir timur ada ya Pak? Habis Tengah. pelatihan Tengah. Timur. Tengah. Hasilnya. Jadi kita yang di kelompok Tritunggal, Bapak yang hadir ini berarti hampir di arealnya ada semua ya. Ada pohon. Ada pohonnya ya. Ya minimal udah lebih dari 30 cm diameter udah ada ya. Kelilingnya. Udah ada yang keliling 100 cm nggak? Pak Sogirin ada 154 Belum ada kayaknya. Belum ada. Belum. Tapi kalau minimal 20 cm udah ada diameter tadi ya. Banyak lebih ya. Ya itu jadi ya itu kan dari awal kita sampaikan tadi bukan hanya sampai di sini. Kalau hanya sampai di sini nggak tahu nanti kan kita putus hubungan istilahnya komunikasi sampai lo selesai gitu, kita meraba-raba tadi kan, itu takutnya tadi kan dia bilang salah kita naki aja selesai Pak, kasihan gitu kan, bisa mati segala macam dampaknya gitu kan. Jadi nggak sembarangan. Jadi tetap kita setelah ini harapannya nanti udah ditawarkan sama Pak Irwan, Pak Baridi, nanti saya bilang apa namanya kawan-kawan di sini kalau bisa ya perwakilan lah gitu kan, belajar benar di situ. Nanti bisa kita bandingkan seperti ini. Pokoknya yang jelas praktek itulah gitu lah. Harus memang langsung praktek langsung, menyaksikan langsung, ya kan? Beda dengan kita hanya sampaikan teori beda sekali. Jadi kalau kita praktek langsung, itu bisa apa namanya dapat ilmunya lebih cepat lah gitu kan. Jadi, dapat gitu kan. Itu pokoknya harapan kita ke depan kayak gitu lah. Mungkin nanti kalau kawan-kawan yang lain mau ada yang nanya kan silakan lah. Ini langsung narasumber nih. Kalau nanya ke saya nggak? Ini sama Krui kan beda ya. Maksudnya itu ada perbedaan nggak keluar getahnya itu? Kira-kira. Cuaca gitu Pak. Kan beda tuh Pak. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dengan catatan jangan terlalu keras itu. Yang dalam. Jangan terlalu keras panen itu. Mukulnya jangan terlalu keras. Ya mungkin maksud Bapak itu kalau namanya pengantin baru kan nggak boleh keras-keras juga ya, pelan-pelan maksudnya. Dia bilang tadi kan apa tadi bahasanya tuh yang remaja mengorbankan masa remaja tadi ya. Itu di depan saya, dirjen ya Pak. Makanya besok, maka saya bilangin sama Bab gitu. Jadi ini proses harus pakai ini lagi, walaupun apa nih beli di Krui itu kan, beli berapa saya buat ngelobangin aja, berapa 20 awak buat ngelobang. Kalau enggak itu dulu dipinjam sama dulu. Yang punya di sini kan? Ini apa ya? Ini Bawa sama bapak-bapak itu. Gijarnya Yang buat belajar tadi. Bawa. Alhamdulillah kita bawa. Itu ada itunya, perdahnya itu yang
bagus. sesuai. Yang tadi yang bener ada ya Pak? Ada Ada juga. Ada di luar. sama. Ada satu. di foto Pak Ras. Rasna tadi Pak Rasna. Yang mana? Tadi Di foto-foto. Itu saya. Tapi Pak Irwan nih kalau kayak ini apa? Dan apa, di foto ini itu. udah standar lah ya. Udah standar ya. Bisa ya. Ini 2 meter setengah. Ada ini. Nah ini nih Pak yang bener nih. Kasih tahu Pak. Nah, ini yang benar. Yang kayak ini. Yang sudutnya kayak. Ini kayunya kayu tertentu nggak? Jadi siapa gitu? Iya, Harus. iya. Apa? Kayu apa? Laban itu. Laban. Keren. Vanirnya. Oh, Laban. susah namanya. Susah jadi. Susah. Banyak di sana laban. Nunggu di sini susah. Saya pikir ini kan formula. Iya, iya. Jadi dari alat aja harus belajar. Iya, benar. Supaya jangan Jadi gini Pak nih, saya nanya lagi nih, kan di sana banyak macamnya tuh damar tuh. Daun-daun juga ada yang merah, ada yang hijau juga, ada yang keras itu daun-daunnya itu. Itu memang sama itu dengan yang di Pro itu. ada yang merah. Ada yang merah-merah itu. Ada. Sama. Kalau merah itu kan Memang bibitnya dari sana juga kan? daun muda. Tadi Bapak sudah lihat bahwa pohon-pohon yang di sini adalah pohon yang sama dengan yang Bapak. Iya. Betul. Bahkan mungkin itu bibit dari saya. Iya. Pohonnya sudah dipastikan Ini sama. harga tadi yang asalan untuk harga sekarang berapa? Itu asalan ya. Asalan ya maksudnya belum di-grade. Karena itu kalau yang ngambil dari batang, turun langsung timbal. Oh itu 18.000. Tapi mungkin kalau kadar airnya agak kurang, naik lagi harganya gitu. Enggak Sama juga. Sama. Tapi mungkin warna ya. Warna pengaruh nggak? Kalau dia kulitnya kan ada agak-agak hitam, agak pink. Hanya satu Pak yang membedakan. Kita umur sama sembarang ngambil data. Ayo. Potong bapak-bapak. Kenapa kita sampai ke sini? Orang Perancis, orang Belgia, Amerika, bahkan 23 negara pernah ke rumah itu. Pengen tahu damar. Pakai kapal pesiar deh. Pengen tahu damar. Ada damar. Kita kalau nggak salah kemarin itu studi bandingnya itu dari ITB itu tahun sekali, Unila 6 bulan sekali, Amerika 3 tahun sekali, Jepang 3 tahun sekali. Jadi kenapa kita? Pernah saya ngomong di Unila itu, kita itu ketinggalan zaman maksudnya. Ketinggalan zaman kita. Orang udah dapat gelar doktor di sini. Paham kan itu Pak? Yakin? Banyak itu banyak. Baru kita masuk. Itulah kita ketinggalan zaman. Baru kita mau pelajari sedangkan hampir habis. Kenapa? Lampung tertera damarnya banyak, tapi orangnya mana? Hanya Pahamungan. Nah, alhamdulillah di Sumberjaya kata Kadis kemarin ada damar. Alhamdulillah itu jelas. Saya yang datang pertama sebelum Kadis. Iya. Ini Pak Irwan. Ini bukan dari mulai menanam ya Pak. Pohon damarnya sudah ada. Nah itu Pak. Bikin semangat apa? Penasaran saya juga sih. Kata Bapak tadi kan nggak ada bedanya damar sini sama damar Roy. Tapi saya pernah membuktikan main ke Gunung Kemala itu Pak, dulu tahun berapa itu saya coba bacok di Gunung Kemala itu, batangnya masih begini, besoknya langsung keluar Pak. Makanya saya itu semangat beli alat ini, saya nyoba di sini kok nggak keluar gitu loh. Harus sabar ya. Harus sabar. Ada yang dalam sehari bisa keluar getahnya. Itu kan kita bicara dengan fakta. Ya. Bukan hanya bicara dengan fakta. Makanya saya juga kan membuktikan sendiri gitu loh Pak. Makanya bikin penasaran itu. Jadi kita itu kalau nambah apa lubang itu kan, lubangin kita kan ngambil damar juga. Ya. Walaupun dia punya getah enggak kita ambil sebelum tanggal apa 3 bulan itu atau 2 bulan itu.
Harus ada syaratnya juga. Syarat waktu ya, waktunya dong. Iya. Walaupun banyak keluar juga biarin aja gitu. Walaupun udah penuh, tapi belum dia punya apa hari ini. Jadi di Bapak catatan Pak Irwan tadi sama saya di lapangan harus ditambah tanamannya dengan jenis yang lain. Karena kan memang gini, kalau ilmu kehutanan itu ketika dia tegakkan seragam, maka dia akan mudah terserang hama penyakit. Maka kata Pak Irwan, dia akan lebih cepat mati. Nah itu saja. Kedua, dia akan selain mencegah hama penyakit, dia bisa memecah angin sehingga dia susah untuk roboh. Dengan tanaman apa itu? Misalkan yang berbuah. Jadi kalau dulu kan memang Krui bagian Lampung Barat, tapi sekarang mereka udah pesisir barat gitu kan. Ya mudah-mudahan di Sumber Jaya ini kita bisa timbulkan lagi istilahnya Lepong Damar ya memang andalannya Lampung Barat juga airnya gitu loh. Itu Ada persaingan gitu. iya gitu maksudnya apa ya? Kita jangka panjangnya terus itu Pak. Iya. Jangka panjang. Ya kalau kami bersyukur sekali ketika nanti sudah berjalan berkembang semuanya itu pasti itu dengan sendirinya saya pikir ya kalau punya semangat punya apa ya punya kesabaran lah pastinya gitu kan saya pikir kita bisa ngikut nanti bisa meniru apa yang dilakukan sama kawan-kawan di Krui gitu. Jadi kalau kami sebagai orang kehutanan sebenarnya itu aja kami bangga aja gitu kan ya kami bisa mendampingi sesuatu yang kami dampingi, kami bina berhasil itu luar biasa. Sudah cukup Pak. Cukup. Pokoknya saya mau mendengar keberhasilan di sini. Ya. Nanti kami kemari lagi Pak. Ya. Insya Allah. Tuh. Bukan begitu ya Pak? Iya, Ya, betul. Siap. Terima kasih. Untuk siang hari ini kita sudah mengikuti acara ini. Terutama tadi bapak-bapak yang tentunya yang tidak ikut ke lapangan pasti penasaran bagaimana sih caranya menyadap getah damar yang baik dan benar. Nah itu tolong penasaran itu tetap dipupuk Pak, supaya kita bisa bertanya kepada yang tadi sudah praktek di lapangan. Tapi kami kita tolong juga jangan semua pohon damar langsung dilubangin. Kalau batangnya masih kecil, tolong itu dijaga dulu. Kalau sudah besar, baru bisa dilubangin. Seperti itu Pak. Saya kira itu dari kami. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu dari BPAL, Pak Irwansyah, Pak Kepala KPA, teman-teman semua, yang Pak Umar, yang sudah nggak sabar, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi getah damar mata kucing di wilayah KP Haliwa ini sangat besar. Kami dari BPHL wilayah 6 Bandar Lampung berharap ini akan menjadi potensi yang meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan hutan yang lestari. Satu, dua, tiga. Sudah bersyukur ini sekarang sudah mendapatkan alat yang namanya alat untuk penyadapan gambar ini. Mudah-mudahan setelah sudah pelatihan cara menyadap gambar ini ada 3 macam ini bantuan khusus untuk cara penyadapan gambar ini. Dan semua anggota ini dapat masalah ini bantuan alat untuk menyadap damar ya. Sekian dari saya ini, terima kasih atas bantuannya untuk alat penyadap damar ini. Tadi saya telah mengikuti pelatihan di lokasi kawasan Damar Tritunggal. Saya cukup senang bisa ikut latihan, bisa praktek dan saya bisa nambah ilmu untuk menyadap damar
dan sekaligus untuk cara-cara manenin dan sekaligus untuk cara-cara apa namanya bikin memanjat untuk menderes damar. Dan untuk selanjutnya kawan-kawan semua bisa pada mengikuti dan bisa sejahtera dan hasil damar bisa bagus dan bisa manfaat bagi kita semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Liwa yang telah mengidentifikasi pelatihan damar, pengambilan damar. Jadi enggak cuma sampai di sini aja, kami minta untuk tindak lanjutnya sampai ke pemasaran, Pak. Terima kasih, Pak.